Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawati dengan nomor NIM 28920505104 dari Prodi Manajemen Mata Kuliah Akuntansi Biaya 1 oleh dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati SEMAK. Semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari Akuntansi Biaya 1 oleh dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati SEMAK. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang metode harga pokok. Definisinya, metode harga pokok proses atau proses cost method. Metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan harga pokok produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu, misalnya bulan, triwulan, semester, dan tahun. Tujuannya untuk memenuhi harga pokok atau biaya per unit yang diperoleh dengan cara membagi jumlah biaya pada satuan periode tertentu dengan jumlah unit produk yang dihasilkan pada periode tersebut. Perhitungan biaya proses. Perhitungan biaya proses mengasumsikan arus yang berurutan dari satu departemen ke departemen lainnya. Biaya pemrosesan menambah biaya per unit ketika barang berpindah dari departemen ke departemen dalam melakukan proses-proses tertentu. Misalnya dari departemen A ke departemen B, atau dari contohnya yaitu kayak pembuatan baju dari departemen penjahitan berubah menjadi departemen pengemasan, seperti itu. Nah, dua metode perhitungan biaya persediaan awal dalam perhitungan biaya proses yaitu pertama, perhitungan biaya rata-rata tertimbang atau weighted average costing. Yang kedua, perhitungan biaya FIFO. Yang selanjutnya, laporan biaya produksi dalam perhitungan biaya proses. Laporan biaya produksi digunakan untuk menghitung besarnya biaya produksi total dan per unit yang dibebankan pada produk. Perhitungan biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dilakukan pada satu departemen dan pada satu periode tertentu. Laporan biaya produksi dalam pembahasan ini akan dibatasi pada perhitungan biaya produksi dalam satu departemen selama 1 bulan. Perhitungan biaya proses dilakukan dengan menggunakan 5 langkah jika dalam proses produksi atau operasi terdapat produk yang belum selesai atau barang dalam proses atau work in process akhir. 5 langkah tersebut adalah: langkah yang pertama, menghitung unit fisik; yang kedua, menghitung unit ekuivalen; yang ketiga, menghitung biaya per unit; yang keempat, menghitung total biaya; dan langkah yang kelima yaitu menghitung pembebanan biaya ke barang jadi dan ke WIP akhir. Contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu PT Maju Bersama memproduksi barang melalui 2 departemen produksi, yaitu departemen A dan departemen B. Data produksi dan data biaya untuk bulan Mei 2015 adalah sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah data produksi pada departemen A selama bulan Mei 2015 sebagai berikut. Yang pertama, unit barang proses awal 0, unit yang dimasukkan dalam proses produksi 1000, unit yang selesai dan ditransfer ke departemen B 900, terus unit barang dalam proses akhir 100, di mana tingkat penyelesaian bahan baku langsung 100% dan biaya tenaga kerja langsung 80%, biaya overhead pabrik 75%. Adapun biaya produksi yang ditambahkan pada departemen A selama bulan Mei 2015 sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku langsung 3000, tenaga kerja langsung 6.370, overhead pabrik 8.775, dan totalnya ada 18.145. Setelah unit selesai dikerjakan di departemen A, maka unit tersebut akan dipindahkan ke departemen B untuk proses lebih lanjut sampai menjadi barang jadi. Berikut ini adalah data produksi pada departemen B selama bulan Mei 2015. Yang pertama, unit barang dalam proses awal 0, unit yang diterima dari departemen sebelumnya 900, unit selesai ditransfer ke gudang barang jadi 600, unit barang dalam proses akhir 300, di mana tingkat penyelesaian tenaga kerja langsung 20% dan biaya overhead 25%. Adapun biaya produksi yang ditambahkan pada departemen B selama bulan Mei sebagai berikut. Di sini ada tenaga kerja langsung 7.920, biaya overhead pabrik ada 13.800. Jadi totalnya yaitu ada 21.720.
Nah, di sini yang diminta adalah yang pertama, hitunglah unit produksi ekuivalen dan biaya per unit untuk Departemen A. Yang kedua, buatlah laporan biaya produksi Departemen A untuk bulan Mei. Yang ketiga, hitunglah unit produksi ekuivalen dan biaya per unit untuk Departemen B selama bulan Mei 2015. Teman-teman, yang selanjutnya yaitu kita menjawab soalnya. Yang pertama, menghitung produksi di Departemen A. Langkah pertama, kita mengisi unit fisik, di mana unit fisiknya ada WIP awal, jumlah unitnya 0, masuk dalam proses, jumlah unitnya 1000, jumlah input 1000, selesai dan ditransfer 900, WIP akhirnya 100, maka jumlah outputnya selesai ditransfer ditambah WIP akhir yaitu 1000. Yang kedua, menghitung langkah unit ekuivalen. Di sini ada BBL, TKL, BOP, di mana BBL ada biaya bahan langsung, TKL tenaga kerja langsung, BBL yaitu biaya bahan baku langsung, dan TKL adalah tenaga kerja langsung, dan BOP adalah biaya overhead pabrik. Selesai ditransfer, BBL 900, TKL 900, dan BOP 900. WIP akhir, BBL 100, TKL 80, dan BOP 75. Di sini kita dapat dari soal di mana unit barang dalam proses akhir, di mana bahan baku langsung 100 dikali 100% dikali 100 hasilnya 100, dan biaya tenaga kerja 80% dikali 100 maka hasilnya 80, dan BOP 75% dikali 100 yaitu 75. Maka jumlah outputnya yaitu BBL 900 ditambah 100 1000, TKL 900 tambah 80 980, BOP 900 tambah 75 yaitu 975. Langkah ketiga dan keempat yaitu menghitung biaya total dan per unit ekuivalen. Di sini biaya ditambahkan, total biayanya ada 18.145. Selanjutnya yaitu BBL-nya 3.000, TKL-nya 6.370, dan BOP-nya 8.775. Ini dari soal ya. Sekarang masukin unit ekuivalennya. BBL ada 1000, maksud saya 1000, TKL 980, BOP-nya 975. Nah, jadi biaya unit per ekuivalennya yaitu 3.000 dibagi 1.000 dapat 3, TKL 6.370 dibagi 980 yaitu 6,50, dan BOP-nya 8.775 dibagi 975 yaitu 9. Langkah yang terakhir yaitu pembebanan biaya. Pertama kita hitung ke produk jadi, masukin BBL, TKL, dan BOP. BBL-nya 3, TKL-nya 6,50, BOP-nya 900. Di mana jumlah unitnya tadi adalah 900, 900, 900. Jadi 3 dikali 900 yaitu 2700, TKL-nya 6,50 dikali 900 5.850, BOP-nya 900 dikali 9 dikali 900, maka hasilnya 8.100. Sekarang kita menghitung ke WIP akhir. Masukin lagi biaya per unitnya 3, 6,50 dan 900 dikali dengan WIP akhirnya. BBL ada 100, betul. Unit ekuivalen maksudnya TKL 80 dari sini, dan BOP-nya 9 dikali 75. 75 maksud saya dari sini. Selanjutnya yaitu kita kalikan saja 3 kali 100 yaitu 300, TKL 6,50 dikali 80 520, BOP-nya 9 dikali 75 hasilnya 675. Nah, dari produk jadi ke WIP akhir dijumlahkan semuanya maka hasilnya yaitu 18.145 sesuai dengan yang di sini. Selanjutnya kita menghitung produksi di Departemen B. Langkah pertama seperti tadi, unit fisiknya kita isi, WIP awalnya 0, masuk dalam proses 900, jumlah inputannya ada 900, selesai ditransfer 600, WIP akhir 300, maka jumlah inputnya yaitu 600 tambah 300 900. Di sini ada dua ya, unit ekuivalennya ada TKL dan BOP, karena di soal hanya dua tadi. Sekarang selesai ditransfer, masukin lagi 600, WIP akhirnya 60 dan 75. Ini dari sini tenaga kerja langsung 20 dikali 300 60, dan 20 dikali 25% yaitu 75. Maka totalnya jumlah outputnya yaitu 600 tambah 60 yaitu 660, 600 tambah 75 yaitu 675. Langkah ketiga dan keempat yaitu menghitung biaya total
dan per unit ekuivalen. Biaya ditambahkan yaitu 21.720, di mana TKL itu 2.920 dan BOP 13.800. Unit ekuivalennya kita masukin lagi. Untuk TKL yaitu 660 dari sini dan BOP-nya itu 675 dari sini. Maka kita bagi saja. Jadi biaya per unit ekuivalennya adalah 12 dan 20,44. Sekarang langkah kelima, pembebanan biaya ke produk jadi. TKL 12 dan BOP 20,44 dikali selesai ditransfer tadi 600 dikali 600. Maka hasilnya yaitu untuk TKL 7.200 dan BOP 12.264. Sekarang kita menghitung ke WIP akhir. Masukin lagi jumlahnya, jumlah biaya unit per ekuivalennya 12 dan BOP-nya 20,44. Untuk WIP akhirnya di sini TKL 60 dan BOP 75. Maka kita kalikan saja, TKL jadi 720 dan BOP 1533. Maka hasilnya 21.717. Seharusnya kan 21.720, maka kita roundingkan saja atau dibulatkan ya. Roundingkan 3, jadi maka hasilnya nanti sesuai jadi 21.720. Ya teman-teman, itulah materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Ristiawati izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.